Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan seperti yang biasa kita lakukan setiap paginya sebelum beraktivitas. Tetapi marilah kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau berikan kepada kami kesehatan yang baik, kesempatan untuk bisa hidup kembali, dalam arti menghirup udara segar yang Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang terus-menerus Engkau berikan pada kami ketika kami berbuat dosa. Terima kasih Tuhan untuk segala peristiwa yang boleh kami alami. Dan Kau tetap setia menyertai dan memberikan kepada kami jalan keluar. Tuhan, pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan berkuasa atas hati kami, pikiran kami, sehingga kami pun boleh mengerti firman Tuhan. Kami persilakan Roh Kudus Engkau berkuasa penuh sehingga bisa membimbing kami untuk dapat mengerti firman Tuhan ketika pagi ini kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan renungan ini dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Baiklah Bapak, Ibu Guru, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pagi ini terambil dari bacaan Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Nas terambil dari Mazmur 32 ayat 5. Kesaksian Maria Jones. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan, dan Engkau mengampuni. Maria Jones adalah seorang atlet Amerika yang merintis karirnya sejak SMA. Namun, ketika sudah berada di puncak karir, ia tersangkut kasus doping di Olimpiade Sydney. Dalam sebuah wawancara televisi, ia mengaku bahwa ketenaran dan kekayaan yang ia miliki ternyata tidak membuatnya bahagia. Ia terus diliputi rasa bersalah. Itu karena beberapa kali ia menggunakan doping untuk meningkatkan prestasinya. Hal itu membuatnya merasa telah berlaku tidak adil kepada para peserta lomba. Ia baru bisa merasakan kedamaian hidup setelah mengakui kesalahan yang pernah beberapa kali ia lakukan. Kesalahan dan dosa yang kita lakukan tidak akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Mungkin melalui perbuatan dosa tersebut kita memperoleh ketenaran dan harta. Namun hal itu tidak membuahkan kebahagiaan serta kedamaian. Hati kita diliputi dengan perasaan tidak tenang. Juga kita dibayangi perasaan bersalah yang tidak ada habis-habisnya. Walaupun kesalahan itu tidak diketahui oleh banyak orang, hati kita tetap diliputi oleh perasaan tidak tenang. Dalam situasi seperti itu, pemazmur mengingatkan agar kita jujur kepada Tuhan. Kita perlu berterus terang perihal dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tidak cukup sampai di situ, kita pun mesti memohon ampun kepadanya. Tidak perlu merasa takut untuk meminta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan selalu bersedia mengampuni siapapun yang mau mengakui kesalahan dan dosanya. Tentunya hal itu semestinya lantas kita tindak lanjuti dengan komitmen untuk tidak
mengulangi kesalahan yang sama. Dengan begitu, kita akan bisa merasakan karunia Tuhan, yaitu kedamaian dan ketenangan hidup sehari-hari. Demikianlah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita hendaknya introspeksi diri. Janganlah selalu melihat kesalahan orang jika kita mengalami kegagalan dalam hidup, apapun itu. Tapi marilah kita introspeksi diri. Adakah kesalahan, adakah dosa yang kita lakukan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi? Begitu banyak faktor yang membuat kita akhirnya tidak merasakan buah dari damai sejahtera Allah. Di antaranya adalah dosa dan kesalahan. Tuhan menginginkan kita terbuka kepada Tuhan untuk dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Setiap hari harus mengakui itu di hadapan Tuhan. Dan tentunya berkomitmen supaya tidak mengulanginya lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi berilah kesempatan kepada diri sendiri untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Marilah kita bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk pagi ini, renungan yang sudah kami bawakan Tuhan, yang sudah kami renungkan. Kiranya itu menjadi pedoman untuk langkah-langkah kami selanjutnya, motivasi kami untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga tentunya Tuhan berkuasa penuh atas hidup kami dan melakukan yang terbaik untuk masa depan kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami tidak terbuka kepadamu dan tentunya kami masih menyimpan dosa-dosa atau bahkan kami menyimpan dosa orang lain dan tidak mau mengampuni. Padahal Engkau sendiri yang memberikan teladan kepada kami untuk selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami mohon kiranya penyertaan-Mu untuk hari-hari kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Terima kasih Allah. Amin.